Yang pertama itu dari Jakarta. Baru yang kedua masuk ke Sumatera Utara. Gue takut nih ya. Jadi HP itu ada posisi nyala gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Iya. Ini orang bohong nih. Kalau itu ya kepotong banyak, jadi 4 jam, 3 jam itu Emang Iya. apa-apanya gitu. Ya nggak begitu. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, halo semuanya. Halo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton. So today we are going to talk about culture, kultur dan kondisi daerah ya, budaya, Betul. gitu lah ya. Oke, kultur. Mungkin ini mulai dari sini kali ya. Gua orang Tangerang itu terstigmakan banget sama orang kalau Sumatera tuh keras. Karena dulu pas gue SMA itu sempat ada berita, sempat ramai begal tuh di Jabodetabek. Dan dapat berita dari nyokap gue, oh ternyata begal-begal di Jabodetabek tuh disuplai dari Lampung. Oh. Terus ada beberapa dari Sumatera Selatan tuh banyak juga yang ikut. Gak, gua mau nanya dulu. Lu pernah tabayun nggak? Atau Makanya ini tabayun nih. selama ini berarti selama ini lu berarti di dalam stigma yang itu ya? Iya, masih dalam stigma yang Masih sama dalam itu. stigma. Berapa lama? Ya, berarti dari SMA. Waduh, ini contoh yang kurang baik. Dapat info dari teman-teman kalau oh itu ada benernya juga sih Mi, tapi kita juga nggak tahu benernya gimana nih gitu. Oh. Nggak ada yang fix gitu loh, nggak ada yang Ini ya valid. Sumatera kriminal gitu ya. Yalah. Keras ya. kriminal. Kayaknya karena terkesan Beda, soalnya tadi ngomongnya kasus-kasus Ya, kan. Ya kasih udah, langsung kriminal ke dong. konteksnya Iya, langsung. iya. Kriminal dong. Terus kalau orang Sumatera tuh kadang ngomongnya suka tinggi kan, terus kadang nggak paham juga mereka ngomong apa. Tapi gua menarik juga sih Helmi. Dia stigma Sumatera kayak gitu, Lampung dan sebagainya, tapi mau temenan sama Haris. Itu menarik banget. Lo apa boy? Hah? Lo apa boy? Nggak, Kan ini- Sumatera Selatan. Oke gini ya, jadi bro. Sebenarnya kan kalau ngomongin Sumatera itu daerah kriminal lah. Tadi gua tangkapnya kriminal karena lo ngomongnya kasus gitu ya. Kalau ngomong kasus berarti kriminal. Pertama kalau kita ngelihat dari data dari BPS itu, kalau nggak salah tahun 2019 itu 5 besar daerah dengan laporan kriminalitas yang tertinggi itu 5 besarnya bukan Sumatera. Ada satu doang Sumatera. Sisanya ada 3 di Pulau Jawa, 1 di Sulawesi. Yang pertama itu dari Jakarta. Baru yang kedua masuk ke Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Yang kelima baru Jawa Barat gitu. Jadi 5 besarnya itu nggak ada, Sumatera cuma Sumatera Utara doang gitu. Nah, kenapa yang distigmakan cuma? Tapi bener gak sih kalau misalkan begal-begal dulu pas lagi rame begal Jabodetabek itu yang supply itu orang Lampung tuh bener gak? Coba tanya aja dia bisa ngomong Lampung nggak? Coba tanya aja. Enggak kan, gue nanya sama lu sekarang. Ya, karena kan- lu sempat terlentingan kabar nggak? Ya, gue denger. Masa gue mancing orang di tengah malam nunggu begal Lampung ya? Enggak kan? Kagak boy. Gimana? Enggak. Ya enggak sih. Kalau menurut gue sih enggak. Enggak ya? Kalau kata gue enggak. Karena Jadi memang menurut- setiap daerah itu pasti punya. Ya mungkin Punya kita oknum nggak lah tahu. ya. Kita nggak tahu Iya. ya. Pasti ya setiap daerah kan punya kriminalitas yang beda-beda gitu. Benar sepakat. Dan mungkin dari daerah situ, kenapa harus transfer jauh-jauh ke Lampung gitu kan? Dari Lampung atau dari Sumatera Selatan. Iya. Harusnya Tapi ya mungkin ada aja. Kita nggak Mungkin. tahu Sumatera. Kayaknya kalau di Sumatera Selatan tuh ini deh, bajil loncat ya. Dulu tuh gue mikir ya kalau bajil loncat tuh jadi dulu tuh teman-teman gue ternyata di Sumatera Selatan tuh kan ada truk nih lagi di hutan kelok-kelok gitu, jalan kelok-kelok di tengah hutan. Gue tuh mikirnya jadi orang tuh lompat ke truk gitu, langsung ngerobek langsung ngambil langsung cabut gitu. Atau gimana sih bajil loncat tuh? Iya. Apa dulu terli loncat gitu? Gimana? enggak, dia loncat dari mana kan? Kayak cicak gitu kan? Kayak cicak gimana? Ya jadi bajil loncat itu biasanya sistemnya itu pakai motor, mereka berdua bermotor. Jadi misalkan truk ya, ada Oke. truk nih di depannya, dia dari belakang gitu loh, Ah. ngikutin dari di belakang truk. Jadi orang yang kedua yang diboncengnya naik ke atas truk ngambil gitu. Itu sistem ngambil dari bajing loncat Nah, itu gitu. yang disebut dengan bajing loncat. Ya, bukan yang tiba-tiba loncat dari mana. Oh, Ya, kayak gitu. Dari atas pohon misalnya Ya. lompat. Gitu. Tapi memang ada gitu. Maksudnya beberapa kejadian ada gitu di Sumatera Selatan, antara Sumatera Selatan ke Lampung itu jalannya gitu. Jadi memang ada. Walaupun Ada. nggak semua orang Sumatera Selatan itu bukan bajing loncat. Itu salah banget itu. Tapi ada. Ada. Kan tadi sempat dibilang sama Haris kan,
setiap daerah itu ada kriminalitasnya sendiri gitu loh. Jenis kriminalitas. Jenis. Di Sumatera Selatan berarti ada atau ada di daerah lain? Maksudnya itu tuh hitsnya di mana? Banyaknya di mana? Yang aku tahu itu di jalan antara Sumatera Selatan sama Lampung itu sih. Jalan Selalu Lampung, selalu Lampung. Memang itu yang gua tahu. Oke. Itu yang Setahu gua gua ya, tahu. setahu gua itu Gitu. antara Lahat sama Lubuk Linggau itu rawan. Oh, Lahat Oh, sama itu Lubuk. ya kan rawan. Ya setiap daerah sepi itu pasti rawan, Boy. Tapi kalau misalkan berarti balik tadi ya, kalau misalkan berarti kan truknya harus dalam kondisi pelan. Kalau kenceng kan berarti ngorbanin nyawa nggak sih? Bahaya kan buat mereka maksudnya kalau lompat dari motor gitu. Kan mereka profesional. Mau Profesional. cepat mau lambat gas aja yang penting dapat gitu. Oke. Tapi Menarik. kadang yang jadi inceran juga bukan truk doang sih. Kadang Oh, mobil pribadi mobil dan pickup, segala mobil macamnya pribadi. gitu. Mobil bisa Mobil pribadi. Ya itu hitungannya begal lah kalau mau Oh, begal ya berarti ya. Hitungannya begal. Gue punya teman, waktu itu teman gue cerita, dia lagi ke Sumatera, kalau nggak salah ke arah Sumatera Barat gitu. Iya. Dan dia jalan pakai mobil, kondisinya nggak lagi sepi banget gitu, maksudnya ada mobil satu dua lah, ada motor juga. Tapi dia lewat. sendirian bawa mobilnya. Enggak, sekeluarga. Oh, sekeluarga. Nah, terus dia diikutin sama Motor. Ini begal lah ya, konteksnya begal gitu, motor gitu. Bawa pistol, Bro. Bawa pistol. Terus Diikutin terus bawa pistol. oh pistolnya diliatin gitu. Bukan dilihatin lagi. Diginiin. Ini supir nih. Misalnya gue Iya. supir kan. Aha. Sebelah kanan gini. Set gitu. Udah diginiin. Iya dong. Terus balapan lah mereka. Wih. Terus? Ya menang lah ini Iya. yang mobil. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kriminalitas ya pasti ada setiap Iya, daerah. benar. Mau di daerah manapun kan. Jangan terstigma hanya Sumatera gitu loh. Tadi kan sudah jelas sih Kang Haris kan, Bang Haris tuh. 5 daerah Daerah yang dengan tinggi banyak kriminalitas gitu. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal baiknya juga banyak gitu loh. Banyak, Entah di jelas. Lampung, Sumatera Selatan, ataupun daerah lainnya gitu kan. Itu sih. Jadi Sumatera itu sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia, Bro. Potensinya sangat luar biasa. Biasa itu. Jadi jangan cuma lu ngelihatnya dari sisi kriminal Kriminal. aja. Tadi kan kita yang bicara pertama itu culture. DKI, yang Oh pertama iya, itu iya. DKI. Iya. Kita kan bicara kultur aja. Soalnya kan orang-orang Jabodetabek tuh kadang terstigma, wah Sumatera tuh keras, Sumatera tuh orangnya suka main fisik. Oke, masuk ke ini. Kerasnya Coba, mungkin keras. coba kerasnya gimana? Ya tadi sih kerasnya tuh karena apa ya? Ya cuma Dari itu doang sih. Emang cara kurang data pembawaan sih. ngomong ya, pembawaan ngomong ya. Yang pertama tadi kriminalitas itu juga termasuk keras menurut gua. Yang kedua kadang cara ngomong sih. Cara ngomong ya. Kadang ketika misalkan nih datang kan Lu kan pernah ke Sumatera nggak sih? pernah gua ke Lampung Tapi awal lu menginjakan Lampung gimana tuh? Ada perubahan Ah. drastik ya? pas di bandara. Gimana tadi? Kan gua dateng kan di bandara. Bendara Lampung ya? Kan iya mendarat kan lain. Terus keluar kan kayak orang ngerantau biasa. Kan kelihatan banget kalau baru datang dari jauh ya. Kan kalau di Soekarno Hatta misalkan atau di Halim kan gua turun, ya udah Mas, ayo Mas taksi biasa. Coba kalau di Sumatera, ayo, mana? Aneh, gue digituin, kaget gue. Tapi lu merasa kaya gitu ya? Nah, tapi sebelum itu kan gue udah ngobrol sama Haris. Ya. Terus gue pengen magang nih di Lampung, ada tips-tipsnya nggak? Tips. Pertama, nanti kan lu sama gue santai aja. Tapi pas pertama kan gue nggak di bandara sama lu nih, Mi. Di bandara tuh gini, oke. Jadi gue udah tau dari Haris. Jadi gue Udah briefing ya. Gue pernah telepon aja. Tips kan bro. Jadi gitu teman-teman tipsnya ya, kalau di bandara di Sumatera dan ditawari pura-pura Tapi takut saking aja. gue takutnya ya, jadi HP itu dalam kondisi nyala gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Iya. Ini orang bohong nih, karena handphone ini kurang ajar gitu. Kayak gitu, ayo, mau kemana? Ayo, taksi. Cawan. Itu lu lewatnya ini apa namanya? Gua Bandara Raden Lu belum lewat Stasiun. pelabuhan boy. Oh, pelabuhan. Waduh lebih keras lagi biasanya. Belum. Gue pernah ngajak temen gue ke Lampung, pas kita lewat Bakauheni itu, masuk ke pelabuhan Bakauheni, datang langsung orang merumbungin. Ayo kemana deh? Sampai di Kangkung nih. Mana deh? Mana sekarang? Lampung Timur gitu. Ayo Mas mau. Ya, kalau gitu loh. Ya tapi sampai kayak gitu sampai bener-bener ditarik gitu. Bahkan lu diajak ke dirangkul, diajak ke bisa gitu. Kalau lu nggak tahu kondisinya, lu nggak ngerti dengan kondisi di situ. Iya. ya, Udah ya jadi lu. sobat dekat sama dia. Jadi bikin santai, jangan takut, jangan tegang. Oh, iya, gitu. oke, Kalau oke. misalnya lu tegang lu dibilang ya kayak orang takutan gitu. Jadi Jadi harus. jadi lu Mudah di dipengaruhi. situ mungkin akan apa ya memunculkan stigma kalau Sumatera itu keras gitu. Iya. Padahal ya memang Memang kayak gitu logat dan segala macamnya gitu. Itu bukan masalah keras gak keras, itu emang kayak gitu. Emang kebiasaan kayak gitu. Tapi emang kayak gini tuh kan ilmu jalanan ya, streetwise ya, bukan ilmu yang kita dapatkan di ruang kelas atau apapun itu kan. Nah, hal ini yang pengen gua tanyain sih. apa?
gue sering banget kan, gue punya banyak teman di Lampung ya, di Tangerang tuh teman SMA banyak banget. Kita kan cerita, gimana lu lebaran kemarin kemana? Gue lebaran pulang kampung sih, kemana? Ke Sumatera. Gimana, lama ya? Oh lama banget nih asli. Itu kita belum naik ferinya, terus nyebrang gunung, apa namanya, melewati gunung, ngebelah gunung gitu, itu bisa berjam-jam, bisa kelok-kelok gitu dan lain-lainnya. Tapi emang daerah Sumatera tuh apa ya, lama ya waktunya untuk dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi memang apa ya, penghubung jalan tol itu memang masih kurang, makanya memang butuh waktu yang lama ya melewati jalan nasional yang berkelok-kelok gitu. Kan memang beberapa jalan ya menuju Sumatera Barat dan sebagainya itu melewati gunung barisan kan? Ya enggak? Bukit Barisan. Jadi kalau di Sumatera itu ada yang unik, namanya Bukit Barisan. Jadi Bukit Barisan itu terbentang dari ujung Sumatera, Lampung sampai ke Aceh. Wah, panjang juga ya. Panjang. Sekitar berapa ya tuh? Berarti panjang itu, Bang. Hampir 2000 km lah kira-kira. Itu perbukitan, daerah pegunungan lah. Nanti di situ ada gunung apa segala. Berarti tiap hari baris tuh. Tapi emang bener ngepek gitu. Adanya tol itu ngepek. Contohnya kayak Lampung ke Palembang itu. Awalnya dulu biasanya sekitar 12 jam lebih. Lampung Palembang 12. Sekarang itu berapa kilo sih kira-kira? Aduh, berapa ya? Kalau jarak panjang jalannya nggak tahu ya berapa lupa ya. 300-an Tapi setelah ya, berapa 400-an ya? Ya setelah ada jalan tol itu ya kepotong banyak, jadi 4 jam, 3 jam itu tembus. Iya, gua waktu itu pas akhir tahun 2019 coba main ke sana ya, karena waktu itu lagi pertama kali dibuka. Full itu dari Lampung sampai ke Jakabaring daerah Palembang lah ya. Palembang itu yang stadionnya itu ya? Iya, gua nyoba tol di situ. Jadi gua jarak tempuhnya cuma sekitar 3,5 jam kalau nggak salah. 3,5 jam. Padahal waktu normalnya 12 jam. 12 kalau 10 atau 12 kalau nggak salah lama. Intinya lama. Motor banyak banget ya. Tapi jalan Sumatera kenapa ketika kita ke Sumatera itu panjang? Pertama, Pulau Sumatera itu besar. Panjang Sumatera juga. Itu panjang. Jadi dia dari memang masuk Lampung ke peringkat Aceh. ke-6 kalau nggak salah. Pulau terbesar di dunia, peringkat ke-6 gitu. Dan yaitu jarak antar kota-kota besarnya juga jauh gitu kan, antar provinsi dan segala macamnya. Tapi yang paling diingat ketika kita jalan di Lampung lewat jalan nasional itu jalannya bagus dalam artian pemandangannya dan segala macamnya. Memang masih asri lah. Memang benar-benar masih asli gitu. Kalau misalnya lu mau ke jadi ada 3 kalau nggak salah lintasnya Sen ya. Lintas tengah, lintas timur, sama lintas barat gitu. Tengah, timur, barat. Emang yang paling aman biasanya lintas tengah gitu ya. Yang paling aman dalam hal misalnya jalannya lebih ramai lah dibandingkan jalan-jalan. Kalau lintas barat itu lewatin pesisir pantai sebelah barat. Iya. Jadi nyambung bagian bawah ya. Bagian bawah nyambungnya ke samudra. Itu bener-bener indah jalannya sumpah. Kalau timur ngeliatnya apa? Kalau timur itu sebenarnya daerah-daerah rawa kalau nggak salah. Sebenarnya banyak hutan nggak sih? Gue nggak pernah kalau lewat jalan timur nggak pernah. Tapi kalau lewat jalan barat itu gue pernah ke Bengkulu kan. Kalau Bengkulu dari Lampung itu bagusnya lewat barat bawah gitu. Itu bener-bener jalannya bagus. Itu lewatin pegunungan, lewat hutan yang di situ ada monyet gitu kan, terus pinggir-pinggir pantai, itu bagus banget. Ya itu sih. Jadi kalau lo jalan di Sumatera itu benar-benar indah. Ya memang pembangunan di Sumatera agak sedikit terlambat juga sih memang. Contoh kayak rel kereta api ya, itu memang cuma beberapa provinsi aja yang ada. Kalau di Jawa kan hampir merata ya, hampir merata sih. Terhubung ya rel kereta api. Jadi setahu aku ya kalau di Sumatera itu ya Lampung ini Sumatera Selatan penghubung, memang rel kereta api gitu loh. Berarti ada kereta api dari paling jauh sampai mana? Sampai kayaknya nyambung nggak sih kan? Lampung kan ke arah Palembang, tapi ke arah Lubuk Linggau juga ada kan? Terakhir di Lubuk Linggau. Itu Sumatera Selatan gitu. Tapi sekarang itu di antara Lampung sampai Palembang itu lagi dibikin double track kalau nggak salah ya. Double track itu maksudnya kanan kiri. Iya kanan kiri. Karena memang jarak tempuhnya lumayan lama. Karena memang sering telat juga gitu kan. Karena itu kan jalurnya kan ini ya, bukan hanya kereta penumpang doang. Batu bara. Banyaknya batu bara. Karena di sana banyak batu bara. Gitu. Oh iya tuh. Dulu pas gua magang setiap naik jembatan kan ada jembatan gitu buatnya kereta api tuh pasti batu bara tuh udah. Iya itu. Banyak memang. Dan kalau nggak salah ada pembangunan juga, ada yang menghubungkan Sumatera Selatan ke Jambi. Rel kereta gitu. Tapi nggak tahu nih prosesnya gimana. Tapi pembangunan di Sumatera tuh mulai masif tahun berapa sih? Jadi emang prosesnya panjang, nggak hanya karena memang sekitar 5 tahunan ini enggak gitu, tapi memang mungkin dari 10 tahun kemarin dan segala macam, perencanaan dulu dan segala macam. Iya. Tapi emang kalau menarik sih bahas Sumatera karena jujur gue baru ngeliat kaki di Sumatera tuh ya pas kuliah buat magang itu. Nah cuma pernah gue di Labuan Panjang tuh GoFood karena lapar banget kita ya satu. Di Lampung ya? Di Lampung.
Gua GoFood jam 11 malam di daerah Pelabuhan Panjang. Ya, ada buat inget. Karena lapar banget kan, aduh lapar banget nih habis pulang magang, pulang lembur kan. GoFood. Di mana deh posisinya di Pelabuhan Panjang? Oh maaf. Nama gangnya mau tau apa? Gang Cobra. Gang Cobra. Namanya Gang Cobra, Boy. Gimana itu? Kurang serem apa itu? Di Gang Cobra pas Pelabuhan Panjang. Wah dikit aja deh saya nggak berani ke sana. Enggak berani. Jadi bener-bener serawan apa ya? Iya. Bukan serawan itu ya, emang menyeramkan lah, nggak rawan lah ya, serawan itu. Jadi oh ternyata emang yang gua ada pelajari sama Husein juga pada saat ternyata pembangunan di Sumatera tuh emang pembangunan di Indonesia tuh emang belum semerata itu. Bahkan buat nyari makan aja kadang masih ada orang takut, ada orang khawatir atas nyawanya buat nyari makan kayak gitu kan. Itu baru ngobrol apa ya? Terkait dengan infrastruktur apa infrastruktur doang ya, belum manusianya, Boy. Belum manusianya. Manusianya juga kan. Emang gimana manusianya? Kalau kita ngelihat perbandingan PTN ya, memang rata-rata banyak di Jawa gitu PTN dibandingkan di Sumatera. Perguruan tinggi negeri. Ya, perguruan. Mungkin di seluruh wilayah ya. Nggak hanya di Sumatera ya. Mungkin di timur dan sebagainya, pulau-pulau timur kan mungkin belum rata juga. Jadi memang banyak sekali PR kalau mau jadi presiden ya nggak Riz? Bahkan dulu nyari, karena kan di rumah itu kan nggak ada wifi tuh. Iya. Itu juga zaman-zamannya masih awal-awal dulu nge-BEM kan, jadi ketua BEM. Wah butuh wifi nih buat bikin data dan pokoknya persiapan kabinet lah. Berapa menit ke kota, kemana nih Riz? Udah nih ke kota aja, ketemu gua di kota, ke kota dulu gitu sampai kayak gitu dia emang. Oh ternyata butuh perjuangan banget gitu dia emang. Wah emang butuh banyak orang nih, butuh banyak anak muda yang kemudian aware sama masalah pembangunan seperti ini gitu. Nggak, maksudnya apa ya, anak muda tuh nggak bisa cuma berdiam diri kemudian melihat oh ada masalah, tapi kita nih kayaknya dari situ gue sadar sama Husein, kita selalu berdua pas magang, kayaknya emang Indonesia tuh butuh anak muda yang tahu permasalahan dan pernah merasakan langsung, jadi dia tuh punya willingness buat oh kayaknya gue harus solve this problems gitu, nggak bisa berdiam diri aja. Betul. Sebenarnya Potensinya banyak banget sih banyak Sumatera. banget Sumatera itu. Dengar-dengar di sana tuh kayak banyak ini ya apa offshore gitu, lepas pantai apa pengeboran minyak gitu nggak sih? Minyak juga ada. Minyak. Sama potensi alamnya kayaknya keren banget Kalau ya. yang dikenal kan Blok Rokan itu daerah Riau kalau nggak salah. Riau, Iya, Blok Rokan. Tapi sekarang tuh dulu kan diambil apa Chevron kalau nggak salah. Chevron. Sekarang kayaknya udah posisi Pertamina nggak sih? Pertamina lagi. Karena kalau dulu Alhamdulillah. Chevron itu katanya udah nggak mau ke situ lagi karena udah sedikit katanya menipis gitu. Kalau kita ada sisanya tapi ya udah lah, penting dikuasai negara. Kuasai negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kita Negara. dapat sisa mulu ya? Pertanyaan itu. Itu dari minyak, terus batu bara. Iya. Kampung apa? Sumatera Selatan itu banyak juga batu bara, minyak. Apalagi Kota Pramuka itu juga salah satu pemasok minyak gitu. Oh, minyak ya? Ya, for your information aja. Minyak. Kota Pramuka. Kalau batu bara itu banyak kan di mana ya? Di daerah Sumatera Barat tuh ada di Sawah Lunto. Sumatera Selatan juga gitu. Terus daerah-daerah Sumatera Utara, daerah-daerah Lampung juga ada. Emang banyak. Potensinya banyak ya. Banyak. Ya memang apa ya? Ya rata-rata petani juga ya, petani sawit, Sawit, petani itu karet, sawit. orang Sumatera Sawit, gitu, sawit. Sumatera Selatan. Memang di Sumatera juga banyak sawit, Sawit. kopi. Juga beberapa daerah di perkara alam dan sebagainya. Memang potensinya luar biasa sebenarnya, dan yang mungkin yang sekarang lagi banyak dikembangkan tuh pariwisata ya. Karena kan kalau Iya. dari pemerintah kan juga sedang menginjak banget Iya. pariwisata. Kayaknya keren banget ya Sumatera tuh. Jadi pas gua ke Lampung juga nyempetin sehari tuh, Riz ajak gua dong. Nggak pantai. Iya, katanya pantai Lampung bagus-bagus. Oh iya Mi, ayo. Nah jadi ada di Lampung tuh pulau apa sih namanya tuh yang Kalau mah hitam. Mahitam ya. Jadi kita dari pantai tuh, dari pantai kemudian ke sebuah pulau. Tapi kita tuh jalan, dan jalannya itu kita di tengah-tengah air, jadi airnya tuh segini, airnya tuh sepinggang, kita jalan gitu. Itu terus bawahnya tuh keren banget kayak apa ya, koral-koral gitu kayak batu-batu gitu, keren banget. Jadi emang ternyata bening, jadi gue baru ngerasain Pasir pertama kali gitu kan? Iya, jadi pertama kali nyebrang ke pulau tapi jalan kaki, Jalan dan kaki. di dalam air gitu. Ya, wah, memang indah keren banget nih. Iya, itu bener-bener bening, pasir putih gitu. Itu di pulau itu ke Pulau Mahitam. Mahitam ya, Nah, Mahitam. kalau di Lampung tuh juga ada Banyak, namanya banyak. Pahawang. Itu juga Oh, Pahawang tuh juga Pahawang. keren Lu ya. kan juga ke Pahawang kan? Iya, waktu iya. itu kan? Nah, gitu. Apa namanya, snorkeling apa diving? Snorkeling. Snorkeling ya. Snorkeling. Wah, ada terumbu karangnya. Gokil sih, keren banget. Makanya kan daerah-daerah Sumatera itu sebenarnya potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Bukan hanya di Lampung, kalau di Sumatera Barat itu ada Mande. Mande itu di daerah Mande itu juga jadi kayak apa Mande. ya, ibaratnya kayak Destinasi Raja juga ya. Ampatnya Sumatera lah. Kalau di Sumatera Selatan juga banyak kok pariwisata sebenarnya. Kalau Iya. yang kita kenal kan kayak Jembatan apa, Ampera ya? Ampera. Ampera. Ampera kan ya namanya. Ya, mau tau singkatan Ampera? Apa?
tahu nggak kalian? Nggak tahu. Aduh, gue pernah baca tuh. Lupa gue. Jadi kan di zaman ini ya, Jepang kalau nggak salah. Jadi singkatan Ampera tuh amanat penderitaan rakyat. Oh. Terus apa lagi di sana konsep wisata? Kalau wisata alam itu memang belum digali secara apa ya? Belum, kayaknya belum juga, masih belum naik gitu. Jadi memang agak cukup sulit sih di Sumatera Selatan untuk dicari apa ya, untuk nyari wisata alam, paling di perbatasan sama Lampung, Danau Ranau. Danau Danau Ranau. Danau Ranau itu sebenarnya perbatasan sama 3 provinsi gitu. Nah, aku seingatku antara Sumsel dan Lampung sih, nggak tahu yang satu provinsinya. Bengkulu ya. Bengkulu juga kalau nggak salah masuk. Oh. Kalau seingat gue ya itu Danau Ranau, itu danau yang memisahkan antara Lampung dan Sumatera Selatan gitu. Itu yang Jadi memang sebenarnya potensi pariwisata di alam-alam itu masih belum banyak digali lah ya. Kalau Tapi Sumatera memang sekarang lagi mungkin digalakkan gitu. ya ada juga Daerah pegunungan, laut dan segala macam. betul. Ada juga namanya Pulau Kumaro itu. Pulau Kumaro tuh kalau nggak salah tempat Sering musim ibadahnya apa ya, agama Buddha kalau nggak salah. Buddha. Ya karena memang berarti nggak pernah hujan di sana ya? Kenapa kalau aku kurang namanya aja. Karena kan memang gimana lucunya? kan Palembang itu ini apa? Ibu kotanya Kerajaan Sriwijaya, makanya Oh iya. beberapa peninggalan Wong Kito ya, Wong gitu. Peninggalan agama Buddha itu berapa? Oh. Nah, Palembang paling yang gue tahu kan jembatan, pempek kan. Kalau Padang kan Uni Padang. Ya, siapa nih? Nggak bercanda. Padang tuh kan nasi Padang. Nasi Padang. Woi, nasi Padang tuh gue internasional, Bos. Iya. Tapi kok di sana ada namanya nasi Padang? Di Nasi Padang. Padang, nasi Iya. Padang. Nasi Padang. Tapi nggak ada Kapal. namanya warung Padang. Rumah makan Padang ya, emang udah harus mau makan Padang gitu. Udah makan doang. Padahal rumah makan aja. Mau makan apa gitu kan namanya. Gitu. Tapi kalau mengenai bahasa ada menarik nggak bahasa? Bahasa kalau Kalau di Tangerang tuh ada satu imbuhan orang Tangerang harus tahu. Jasa. Jasa tuh artinya besar. Misalkan gede jasa, gede banget gitu kayak. Gede banget. Beneran nggak? Ya itu doang sih, gede jasa gitu. Bahkan di Tangerang tuh ada jam gede jasa. Nah, jam jasa tuh banget gitu Kalau di besar. Sumatera Barat ada jam Jam gadang. Jam gadang, ada jam gede Jam jasa. gede juga itu gadang. Lampung itu apa ya? G kan waktu kita udah bahas ya. G ya. G dia. Itu banyak. Apa sih artinya? G itu kayak imbuhan aja gitu Iya. kayak gede Oh jasa. sama kayak jasa Apa gitu ya. Kalau jasa kan banget. Dong gitu. Iya. Dong gitu. Contohnya apa contohnya? Contohnya gini. Apa-apanya gitu. Ya nggak gitu. Oke. Apa? Contohnya, tunggu dulu, gue mikir dulu. Kayak apa ya G ya? Ayo kita berangkat G gitu kan, bisa bilang. Ayo, Ge. Iya, ayo G. Ayo dong. Berangkat G. Iya. Terus apa lagi ada? Apa lagi kalian ini kan, gitu kan? Apa lo banyak sebenarnya? Banyak pasti. Tapi soalnya kan kayaknya di Lampung kan banyak banget ini kan ya, apa orang-orang Jawa nggak sih di Banyak pendatang. migran ya. Banyak sebenarnya orang-orang pendatang gitu, orang-orang rasmi. Ada sedikit campuran logat-logat Lampungnya gitu. Akulturasi lah ya. Ada G-nya. Hmm. Kalau di sana kan kalau ngomong mereka, kalau ngomong kalian gitu kan, lo orang gitu kan, itu biasanya Lo orang. orang atau kamu orang gitu kan. Sama orang. Ada orangnya. Kalian gitu kan, lo orang gitu kan. Orang. Kalau kita itu kita orang, Kita orang. Ada tambahan orangnya. kita orang gitu kan. Iya. Kita orang nih ya. Gitu. Kita orang. Kita orang mau berangkat gitu kan. Lu ada ketemu juga tuh. Iya. Kita orang. Kalau di Palembang apa kayak gitu? Sebenarnya setiap daerah, malah setiap kecamatan tuh beda-beda biasanya kulturnya gitu. Setiap kecamatan. Iya. Jadi memang kalau secara umum ya, kalau di Palembang ya, sebenarnya kalau kata-katanya itu ya rata-rata berubah jadi O. Misalkan apa. Tapi ada kalimat yang sering diucapin sama orang Palembang. Kalau misal diajak janjian ataupun diajak kemana gitu ya, misalkan pakai bahasa Palembang ini ya. Yuk main yuk. Aida, banyak gawe. Artinya banyak kerjaan gitu. Padahal nggak ada kerjaan. Jadi kalau kalian tanya, manusia tersibuk di seluruh dunia itu ada di Palembang. Karena semuanya banyak gawe. Jokes Palembang. Di Palembang. Ayo itu payo ya. Ayo. Kita gitu. Wong gitu kalau. Kita galau itu artinya apa sih? Orang Kita semua, orang kita semua. Wong itu orang. Galau apa? Galau semua. Galau. Kita. Kita. Oh. Sebenarnya mudah, bahasa Palembang itu mudah. Kalau kalian ada niat untuk belajar gitu. Ya semua bahasa juga kayak gitu bos. Bener-bener. Kalau ada niat untuk belajar ya semua bahasa. Lebih sama. mudah. Kalau mau tahu tentang Sumatera dengan benar-benar detail, silakan datang ke Sumatera gitu kan.
Oke, jadi kayaknya udah banyak banget ya kita ngomongin culture ya. Mulai dari potensi daerah, kondisi daerah, kemudian bahasa, kemudian apa lagi? Ya sumber daya alamnya dan lain-lainnya lah. Dulu yang sebelum gua magang mungkin gua tahu Sumatera tuh ya begal lah, khawatir dia apa-apa, tapi ternyata Sumatera tuh sekeren itu. Maksudnya pantainya keren, semuanya keren lah. Kadang kita tuh harus coba belajar sama orangnya langsung. Kadang seringkali kalau kita tuh banyak socialize, banyak kita making friends sama siapapun, kita nggak membatasi border kita dalam berteman, itu seringkali kita bakal have a lot of knowledge, have a lot of inspiration, have a lot of energy juga ya. Jangan sampai kemudian our reality itu shaped by the social media. Jangan sampai realitas kita itu dibentuk sama social media, tapi apa yang kita mau realitas itu adalah memang kita pernah rasakan langsung. Iya betul. Yuk kita bareng-bareng, oh ternyata Sumatera tuh sekeren itu gitu. Sumatera tuh nggak seburuk itu dan banyak banget hal keren dari Sumatera yang mungkin orang Indonesia harus banyak memperhatikan Sumatera gitu. Pembangunan harus lebih merata lagi nggak sih, nggak cuma di Pulau Jawa aja. Iya, betul banget. Nah, jadi memang terkait dengan Sumatera sebenarnya masih banyak yang bisa kita ceritakan di sini, apalagi terkait dengan potensi gitu. Kalau kita ngomongin potensi itu sebenarnya banyak banget gitu. Tadi kan kita cuma menyinggung poin-poinnya aja. Iya, poin-poinnya aja. Apa aja yang jadi potensi di Sumatera? Kalau kita mau detailkan satu-satu, durasinya nggak bisa sehari, bos. Bener, banyak banget. Sangat banyak karena memang sangat beragam dan sangat luas dan sangat banyak. Jadi ya teman-teman juga kalau misalnya mau main ke Sumatera jangan takut-takut. Tadi udah ada tipsnya Ya, ada beberapa tips. Paling di bandara, di pelabuhan gitu. Pokoknya bersikap tenang aja. Ya, biasa aja gitu. Jangan merasa ini orang ngajak ribut atau seperti apa gitu. Karena teman-teman juga harus paham kalau itu yang memang seperti itulah yang ada di situ gitu. Jadi nggak perlu merasa tersinggung dan segala macamnya. Oke, that's all teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Amin. Oke, see you guys. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.